Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyimak tentang 8 perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, kelahiran. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim dan beliau kehilangan ibunya pada saat usia dini. Kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Adapun Nabi Isa alaihissalam, beliau dilahirkan di Baitul Lahma di kota Palestina dan ibunya bernama Maryam binti Imran. Dan kelahirannya termasuk bentuk mukjizat ilahiyah, yang mana ibundanya melahirkan dalam keadaan perawan dan tanpa campur tangan manusia. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman darinya, dan hikmahnya dari kejadian tersebut bahwasanya mukjizat ciptaan Tuhan sudah sempurna. Sebagaimana Nabi Adam ialah bapa dari umat manusia yang dilahirkan tanpa ibu dan ayah, dan Hawa ialah ibu dari umat manusia yang dilahirkan dari ayah tanpa ibu, dan setiap manusia dilahirkan dari ayah dan ibu. Adapun Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari ibu tanpa ayah. Yang kedua, pernikahan dan keturunannya. Nabi SAW menikahi 12 wanita dan mereka disebut dengan Ummahatul Mukminin. Dan pernikahan pertamanya ialah bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau berada di usia 25 tahun sedangkan Khadijah di usia 40 tahun. Dan beliau memiliki keturunan darinya yang bernama Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Qasim dan Abdullah. Dan Nabi SAW tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Dan Nabi SAW memiliki anak laki-laki yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maryah Qibtiyah. Adapun Nabi Isa alaihissalam, tidak ada keterangan dari kitab dan sunnah yang membuktikan atau mengingkari pernikahan Nabi Isa alaihissalam. Adapun dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya pernikahan itu ialah tuntunan para rasul, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dalam ayat ini kita tidak boleh mengecualikan sebagian dari sebagian yang lainnya. Adapun pengecualian ini termasuk kesempurnaan dalam hak dan syariatnya, sebagaimana pernikahan para nabi umumnya, yang mana mereka dianugerahkan kepadanya istri dan anak, itu adalah kesempurnaan bagi mereka. Yang ketiga, tentang kaumnya. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril pada saat di Gua Hira di kota Mekah Mukarramah, dan beliau berada di usia 40 tahun. Adapun Nabi Isa alaihissalam, Allah mengutus kepada kaum Bani Israel dengan membawa risalah iman dan diberikan kepadanya kitab Injil. Namun kitab tersebut telah banyak perubahan setelah kepergian Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, mukjizat. Al-Quran ialah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada satupun dari masa ke masa yang bisa mendatangkan semisalnya.
Sunnah Nabawiyah juga termasuk rujukan ilmiah yang terkandung dalam sunnah Nabi yang menunjukkan jelasnya bukti bahwasannya Nabi ialah penutup para anbiya dan mursalin. Dan di antara mukjizatnya ialah membelah bulan, berbicara dengan hewan dan benda mati, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj ke langit yang 7. Adapun mukjizat Nabi Isa alaihissalam, maka kelahirannya ialah disebut dengan mukjizat yang sangat besar. Di antara mukjizat lainnya ialah beliau mengajak bicara kepada manusia di masa buayanya, dan menghidupkan orang mati, dan menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, dan membentuk rupa burung dari tanah, dan meniupkannya, dan menjadi burung atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wafatnya. Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah di tahun 11 setelah hijrah. Dan beliau berusia 63 tahun dan dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah di samping Masjid Nabawi. Adapun Nabi Isa alaihissalam, menurut Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup sampai sekarang dan tidak dibunuh oleh Yahudi dan tidak disalib. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit dengan badan dan rohnya sebagai bentuk kasih sayang dan kehormatannya. Beliau berusia 33 tahun dan saat ini beliau berada di langit. Yang keenam, setelah wafatnya, para kaum muslimin seluruhnya meskipun beraneka ragam mazhab, mereka semua meyakini atas risalah Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya. Adapun penganut Isa Al-Masih dan kaum Nasrani sungguh berselisih tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya Al-Masih ialah Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya Al-Masih ialah anak laki-laki Allah. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwasannya Al-Masih ialah salah satu dari 3 Tuhan. Dan sungguh Nabi Isa alaihissalam telah berlepas diri dari semua itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman atas perkataan Nabi Isa alaihissalam, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yang ketujuh, di akhir zaman. Di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun di muka bumi dan yang akan membunuh Dajjal dan menghancurkan salib dan membunuh babi dan tidak menerima dari ahli kitab kecuali Islam. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yanzila bainakum ibnu Maryam hukman muqsita, fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizyah wa yafidu al-mal hatta la yaqbaluhu ahad." Hari kiamat tidak akan datang sampai Isa bin Maryam turun di antara kalian sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Yang kedelapan, di hari kiamat. Di hari kiamat, setiap nabi mengatakan jiwaku, jiwaku, kecuali Nabi Muhammad SAW yang mengatakan umatku, umatku.